Inilah Gunung Rinjani, gunung yang menjulang setinggi 3726 mdpl. Salah satu dari Seven Summits Indonesia dan menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan landscape yang memadukan puncak megah, kawah raksasa, danau Sagara Anak, serta jalur pendakian yang menantang. Inilah cerita perjalanan kami ke puncak Gunung Rinjani selama 4 hari 3 malam dari base camp Sembalun Lintas Torean. Perjalanan kami dimulai dari Lombok Praya. Kami dijemput dengan menggunakan mobil menuju ke base camp Sembalun. FYI, di sini kami menggunakan jasa OpenTrip untuk memudahkan mobilisasi dan perjalanan. Perjalanan menuju ke base camp Sembalun sekitar 3 jam perjalanan dari Lombok. Semakin dekat dengan kaki Gunung Rinjani, kita akan mendapati jalan yang mulai dikelilingi oleh pepohonan, udara yang terasa dingin, serta pemandangan samping jalan yang indah. Dengan suasana sore sekitar Sembalun yang begitu tenang dan sejuk sepanjang jalan. Udara pegunungan yang segar berpadu dengan cahaya matahari yang mulai redup menciptakan suasana yang begitu damai. Tak lama kemudian kami pun tiba di base camp Sembalun. Di sini kami akan beristirahat malam ini dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum memulai pendakian esok hari. Di sini juga kami mendapatkan pengarahan dari guide yang akan menemani perjalanan kami kali ini. Pagi hari kami pun bangun dan bersiap-siap. Karena tadi malam kami sudah packing, jadi pagi ini kami tidak terlalu kewalahan untuk packing dan membuat waktu lebih efisien. Setelah bersih-bersih dan sarapan, kami pun bersiap menuju ke klinik kesehatan dan pos registrasi. Di sana kami akan memeriksa kesehatan sebelum diizinkan untuk mendaki. Dari base camp kita OTW ke registrasi di pos pendakian Gunung Rinjani. Oke. Pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik dan syukur kami semua dalam keadaan fit dan siap untuk mendaki, kecuali sakit yang obatnya ada di gunung. Terdeteksi sakit hati, jadi nggak bisa mendaki. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, lanjut ke pos registrasi. Nah, ini dia gerbang impian para pendaki, gerbang ikonik Gunung Rinjani. Suatu momen yang luar biasa kami bisa sampai di titik ini. Di sini kami akan melakukan registrasi sebelum pendakian. Terlihat banyak pendaki lain ramai dan membuat kami harus antri untuk registrasi. Di sini juga banyak pendaki dari luar negeri yang terlihat juga ikut melakukan registrasi ditemani guide mereka. Sebelumnya karena kami ikut jasa OpenTrip, jadi SIMAKSI sudah ditanggung dan kami tinggal scan QR Code yang diberikan sebelumnya oleh pihak OpenTrip. Setelah melakukan registrasi, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos ojek. Perjalanan kali ini kami menggunakan mobil pickup untuk mengangkut kami beserta peralatan yang akan kami gunakan selama pendakian ini. Jarak antara pos registrasi dan pos ojek masih lumayan cukup jauh, sekitar 15 menit perjalanan dan masih bisa diakses dengan menggunakan mobil. Sepanjang perjalanan dari kejauhan kami sudah bisa melihat puncak Gunung Rinjani yang begitu indah, membuat kami menjadi lebih bersemangat. Tak lama kemudian kami pun tiba di pos ojek. Sebelumnya kami sudah bersepakat untuk menggunakan ojek, mengingat jalur yang kami lewati masih bisa diakses menggunakan motor dan akan memakan waktu yang cukup banyak jika berjalan kaki. Jalanan yang sempit dengan jalur yang ekstrim membuat hati berdebar saat melewatinya. Padang savana yang membentang luas menjadi pemandangan awal bagi kami. Sebelum memulai pendakian, kami berdoa bersama. Semua kita memulai pendakian, jadi kita berdoa dulu supaya kita diberikan keselamatan dan kelancaran dari awal pendakian sampai tujuan nanti pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yel-yel dulu. Rinjani, go go go! Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang sudah terlihat dari tempat kami berhenti tadi. Jalurnya masih landai, belum cukup untuk membuat kami berkeringat. Tak lama kemudian kami pun tiba di pos 2. Di sini kami beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian. Jalur di depan mulai terlihat cukup menanjak dengan hamparan padang sabana. Dan secara kebetulan aku menemukanmu. Ternyata kamu juga kesini.
Tanjakan yang terlihat tadi ternyata cukup menguras tenaga hingga membuat lutut mulai gemetar. Jadi kami pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Estimasi waktu pendakian kali ini masih cukup longgar untuk sekadar bersantai sejenak di jalur, sambil menikmati pemandangan kaki Gunung Rinjani yang begitu mempesona. Di bagian ini, kami harus tetap berhati-hati karena di sisi jalur terdapat jurang yang cukup dalam. Sedikit saja terpeleset, risikonya bisa sangat berbahaya bagi para pendaki. Sambil menikmati perjalanan, tak terasa kami pun sampai di pos 3. Di sini bahkan hampir sepanjang jalur pendakian, terdapat banyak sekali monyet. Jadi kalian harus berhati-hati dengan barang bawaan, terutama makanan. Pastikan semuanya disimpan di tempat yang aman agar tidak diambil oleh mereka. Sama seperti di pos 2, di pos 3 juga terdapat kantin yang menjual berbagai makanan. Bahkan buah-buahan segar juga tersedia di sini. Ya tentu saja, semakin tinggi posisi kantinnya di jalur pendakian, semakin mahal pula harga makanan dan minuman yang dijual. Semangka Pak, 10.000 Pak. Oh 10.000. Oke 10.000. Kalau ini Pokari sih? Belum. 30. Oh 30 ya. Jadi harga Pokari 30. Minuman ini 30 semua Pak? Ini satu sama 30, semangkanya 10. Oke. Jadi bisa beli sini ya? Oke. 20, 50 dong Pak. 50. Jadi kalau ke Rinjani banyain uang aja. Yes, banyakin cash. Banyain uang. Tipsnya Ini banyak. nggak bisa QRIS. Kayaknya ini cash. Bisa Transfer? bisa kris tuh. Oh bisa sana. Oh. Tapi kayaknya nggak tahu. Jadi ke Rinjani itu banyain uang aja. Soalnya takut jaringannya susah. Oke. Gitulah kira-kira ya. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Di tengah perjalanan, kami disambut kabut yang perlahan menyelimuti jalur, seketika membuat udara terasa lebih dingin. Seperti dia yang selama ini. Salah jika. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ke pos 4. Insya Allah setengah jam lagi ya sampai ya. Oh, Oke. 5 menit. 5 menit. 5 menit Pak. Oke. Oke. 5 menit plus 5 menit. 5 menit. Rinjani, go go go. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan jalur yang mulai menanjak. Kabut yang menyelimuti sepanjang perjalanan dan udara yang dingin bercampur dengan keringat membuat suasananya terasa begitu khas. Putih saja. Tak lama kemudian kami tiba di pos 4. Di sini hujan mulai turun sehingga kami harus mengenakan jas hujan. Untungnya semua itu sudah kami persiapkan sejak awal. Jadi kami siap menghadapi kondisi seperti ini. Setelah beristirahat sejenak di pos 4, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju area camp Pelawangan. Melewati tanjakan yang terkenal dengan sebutan tanjakan penyesalan, cukup membuat hati bertanya-tanya. Kenapa aku bisa sampai di sini? Meski tanjakannya mampu membuat lutut gemetar, semua rasa lelah itu langsung terbayar dengan keindahan alam yang kami nikmati hingga titik ini. Jalan sedikit demi sedikit, akhirnya kami tiba di camp area Pelawangan. Pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah kita sampai di Pelawangan 2 Sembalun, pendakian Gunung Rinjani. Alhamdulillah. Ini adalah Pelawangan 2 Gunung Rinjani. Ini tenda kami, ada 2. Ini tenda 1, itu tenda 2. Halo, gimana? Aduh, akhirnya bisa. Oktober R-nya apa? Ini puncaknya tidak kelihatan ya karena kabut. Tadi kelihatan, tadi sekarang nggak kelihatan. Jadi tunggu mungkin beberapa saat lagi sebelum matahari terbenam, mudah-mudahan kita bisa lihat view lagi, view puncak Rinjani dari sini, dari Pelawangan 2 Gunung Rinjani via Sembalun. Oke. Setelah semua tim tiba, kami menikmati suasana sore hari di Pelawangan sekaligus akan istirahat malam ini di sini. Ini pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Cuaca terpantau sangat cerah. Ini persiapan makan malam. Jadi makan malamnya lebih awal karena nanti kita mau tidur lebih cepat supaya besok summit tidak kesiangan. Dan ini menu makan malam pada hari ini ada kari dan nasi. Tentunya kari Rinjani, kari khas Rinjani ini. Kemudian ini
Dari sini kelihatan puncak letter E Rinjani itu, letter E Rinjani. Setelah perjalanan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami bisa menikmati sore di Pelawangan. Dengan latar megah Gunung Rinjani, kami duduk bersama, berbagi cerita, bercanda, dan menikmati secangkir minuman hangat. Momen seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru menjadi salah satu bagian paling berkesan dalam sebuah pendakian. Angin yang berembus pelan, kabut yang sesekali datang, dan pemandangan yang luar biasa membuat rasa lelah perlahan menghilang. Di tempat ini kami sadar bahwa mendaki bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang menikmati setiap perjalanan dan setiap momen yang dilewati bersama. Perlahan, langit sore berganti warna, cahaya matahari mulai menghilang, memberi tanda bahwa malam akan segera mengambil alih. Di tengah udara pegunungan yang semakin dingin, kami menikmati momen terakhir sebelum beristirahat. Bukan karena perjalanan telah usai, tetapi karena tantangan sesungguhnya masih menunggu. Malam itu kami memilih tidur lebih awal, sebab pukul 1 dini hari nanti, perjalanan kami akan dilanjutkan menuju puncak Rinjani. Pukul 1 dini hari, kami semua bangun dan mulai bersiap untuk summit attack. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami terlebih dahulu mengisi tenaga dengan sarapan yang telah disiapkan oleh tim Open Trip yang sejak awal mendampingi perjalanan kami. Malam itu cuacanya cukup bersahabat. Meski udara terasa dingin, langit tampak cerah dan dipenuhi bintang-bintang yang akan menemani langkah kami menuju puncak Gunung Rinjani. Setelah memastikan semua perlengkapan sudah siap, tepat pukul 2 dini hari, kami pun memulai perjalanan menuju puncak. Sampai di tangga pertama. Menuju letter E. Aman. Tanjakan simulasi menjadi sambutan pertama bagi kami. Jalurnya didominasi pasir dan batu-batu kecil. Setiap satu langkah yang kami pijak, rasanya seperti harus mundur 2 langkah. Meski hanya disebut tanjakan simulasi, jalur ini sudah cukup menguji tenaga dan mental. Ya, ini memang baru permulaan. Letter E seolah tertawa dari ketinggian, siap memberikan tantangan yang jauh lebih berat. Kalau mental belum benar-benar siap, mungkin disinilah banyak orang mulai berpikir 2 kali untuk lanjut. Namun dengan tekad, saling menyemangati, dan beberapa kali beristirahat, akhirnya kami berhasil melewati jalur ini. Sembari terus melangkah dan beberapa kali beristirahat, fajar mulai muncul dari balik pegunungan. Perlahan, cahaya matahari menyapa kami, menghadirkan sunrise yang begitu indah. Momen sederhana yang seolah memberi semangat baru untuk terus melangkah menuju puncak. Hingga akhirnya kami sadar, letter E sudah tepat di depan kami. Disinilah tantangan yang sesungguhnya dimulai. Inilah letter E, salah satu jalur paling terkenal di Gunung Rinjani yang tidak bisa dianggap remeh. Tidak sedikit pendaki yang memilih kembali karena merasa tidak sanggup melanjutkan jalur ini. Medannya dipenuhi batu-batu lepas, pasir, dan kerikil yang membuat setiap langkah terasa begitu berat, seolah berjalan di tempat. Jadi, kalau kalian berencana mendaki Gunung Rinjani, pastikan fisik sudah dipersiapkan dengan baik dan mental benar-benar siap menghadapi tantangan letter I. Dan akhirnya, inilah dia puncak Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.700 mdpl. Gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 22 ya. 22 Oktober 2025. Alhamdulillah jam 7.15 kita sampai di puncak Rinjani. Alhamdulillah Rinjani 3726. Impian para pendaki. Oke, ini Rinjani. Alhamdulillah udah sampai di sini jam 7.15 pagi ini. Setelah perjuangan tadi, tuh letter E tadi yang buat stres. Oke. Ini tahun depan harus lagi di sini. Inilah perjuangan kami menuju puncak. Letter E memang semengerikan itu, bahkan ada beberapa tim lain yang pulang karena tidak mampu lagi untuk melanjutkan ke puncak. Atas kerjasama tim dan kekuatan mental, akhirnya kami semua bisa merasakan puncak Gunung Rinjani. Walaupun agak sedikit lambat, hal itu justru memberikan kesan yang luar biasa atas perjuangan dan kerja keras sehingga bisa sampai di puncak tertinggi Gunung Rinjani.
Tuhan Yesus. Akhirnya sampai juga, Kak. Setelah merasa cukup di puncak, kami pun memutuskan untuk turun kembali ke Pelawangan. Perjalanan turun melewati letter E tetap harus dilakukan dengan hati-hati. Salah sedikit, ya hasilnya bisa seperti ini. Kalau sudah terjatuh begini, enaknya duduk sambil minum kopi, sambil bercerita tentang perjalanan yang hampir membuat kami menyerah. Walaupun dengan berat hati meninggalkan puncak yang begitu indah, kami terus melangkahkan kaki menuruni jalur pendakian. Jalur yang saat berangkat terasa begitu berat, kini sedikit lebih ringan untuk dilewati. Jika saat mendaki kami sering melangkah 1 langkah lalu mundur 2 langkah karena pasir yang longgar, maka saat turun justru sebaliknya. Kami melangkah maju, namun sesekali kaki terperosok mengikuti pasir yang terus bergeser. Sedikit demi sedikit kami terus berjalan hingga berhasil melewati letter I dan tiba di Punggungan. Jalur di bagian ini relatif lebih nyaman, sehingga perjalanan bisa dilakukan dengan lebih santai. Meski begitu, kami tetap harus berhati-hati karena di sisi kiri dan kanan jalur terdapat jurang yang cukup curam. Di sepanjang Punggungan, hamparan bunga Edelweiss yang sedang bermekaran menambah keindahan perjalanan. Pemandangan yang cantik ini menjadi penutup yang manis setelah perjuangan panjang menuju puncak, meninggalkan kesan yang akan selalu kami ingat. Dengan langkah yang semakin ringan dan suasana yang lebih santai, akhirnya kami pun tiba di Pelawangan. Di Pelawangan inilah kami akan bermalam 1 malam lagi. Jadi kami memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan bersantai sambil menikmati suasana sore yang begitu tenang. Menjelang matahari terbenam, pemandangan di depan kami benar-benar luar biasa. Di sisi kiri berdiri megah Gunung Rinjani, sementara di sisi kanan terbentang indah Danau Segara Anak. Menghadirkan panorama yang begitu memanjakan mata, saat awan perlahan turun dan langit mulai cerah, seluruh pemandangan di sekitar terlihat semakin jelas. Cahaya matahari sore yang menyinari pegunungan, danau, serta hamparan awan menciptakan suasana yang begitu indah dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Momen seperti inilah yang membuat setiap perjuangan selama pendakian terasa benar-benar terbayar. Pagi harinya, kami terbangun dan langsung disambut pemandangan yang begitu indah. Cuaca yang cerah membuat Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak terlihat jelas. Sinar fajar keemasan yang menyinari pegunungan dan danau menciptakan panorama yang begitu memukau. Menjadi awal hari yang sempurna sebelum kami melanjutkan perjalanan turun. Setelah semuanya siap, kami pun sarapan bersama tim. Sambil menikmati hidangan, kami disuguhkan pemandangan Danau Segara Anak yang terlihat jelas dari tempat kami makan. Suasana yang sejuk, tenang, dan panorama yang begitu indah membuat momen sederhana ini terasa sangat berkesan. Sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh kamera. Sungguh momen yang sangat berkesan bagi kami setelah hari sebelumnya sudah berhasil sampai di puncak Gunung Rinjani. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gunung Rinjani dan kemarin sudah sampai puncak di Gunung Rinjani. Dan hari ini kita berada di Pelawangan dan di belakang kami adalah Danau Segara Anak. Oktober, R-nya apa? Rinjani. Setelah sarapan dan bersiap-siap, kami pun melanjutkan perjalanan turun menuju Danau Segara Anak. Syukurnya cuaca pagi itu sangat cerah sehingga danau sudah terlihat jelas dari kejauhan. Dari atas terlihat begitu dekat, padahal kenyataannya dekat di mata, jauh di kaki. Sebenarnya, rencana kami bermalam di Segara Anak pada hari sebelumnya, namun karena kondisi fisik tim, kami memutuskan turun keesokan paginya. Ternyata keputusan itu sangat tepat. Kami bisa menikmati pemandangan danau tanpa tertutup kabut, sementara jalurnya juga sudah kering sehingga lebih aman dilalui. Jadi ini penting kalau ingin turun ke Danau Segara Anak, pagi hari bisa menjadi waktu yang tepat karena pemandangannya lebih jelas dan kondisi jalurnya lebih aman. Jalur menuju danau didominasi turunan yang cukup ekstrim, sehingga kami harus ekstra hati-hati. Sedikit saja terpeleset, risikonya bisa pindah alam. Masih menuju Danau Segara Anak, ini tali yang kesekian kalinya. Jadi hati-hati. Pemandangan sekitar memang memukau, tapi jangan sampai mencuri perhatian. Tetap fokus di jalur yang benar.
Melewati tangga-tangga serta tali pengaman, tak terasa kami sudah berjalan cukup jauh. Semakin kami bergerak turun, awan pun perlahan mulai naik dan menjadi selimut dingin bagi kami. Artinya kami harus sedikit mempercepat langkah karena Danau Segara Anak semakin dekat. Jam 11 guys, masih belum sampai danau. Usahakan setengah jam lagi sampai ya. Mudah-mudahan setengah jam lagi sampai ke danau. Mandi aman? Aman. Ini gabung dengan kawan-kawan. Masih di leher. Masih di luar, belum masuk. Kata siapa Astrap tadi kemarin pagi, paru-parunya belum jadi katanya. Karena baru bangun tidur kan belum bangun. Paru-paru saya belum jadi, Bang. Udara mana kini yang kau. Oh, ini jalan-jalan dengan oke. Hujan di mana? Hujan di mana? Udara. Oh, hujan. Hujannya, Mi. Setelah beristirahat sejenak, kami kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di Danau Segara Anak. Disinilah kami berhenti untuk makan siang sekaligus melepas lelah sambil menikmati keindahan alam yang tersaji di depan mata. Inilah Danau Segara Anak, salah satu ikon paling terkenal di Gunung Rinjani. Danau ini menyuguhkan panorama yang begitu memukau, dikelilingi pepohonan hijau, udara pegunungan yang sejuk, serta pemandangan Gunung Barujari yang masih aktif mengeluarkan kepulan asap. Danau ini juga menjadi habitat beberapa jenis ikan, sehingga para pendaki dapat memancing di beberapa area yang diperbolehkan. Menikmati makan siang di tepi Danau Segara Anak, dengan pemandangan yang begitu indah di depan mata, menjadi salah satu momen paling berkesan selama pendakian. Sebuah pengalaman yang benar-benar sulit untuk dilupakan. Kondisi makan siang kita hari ini, ada buah, ada makan ayam, nasi, ya, sayur, nasi ayam. Alhamdulillah kita siang ini sudah makan. Luar biasa, mantap. Ini view-nya makan siang hari ini di tepian Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Oke. Nanti kita kemana lagi? Nanti ke Rokok. Ya, jadi kita tidak ngecamp di sini nanti malam, tapi kita ngecampnya di arah turun jalur Torean. Jadi kita ngecamp di sana supaya nanti besok tidak terlalu jauh turunnya ke bawah. Dan sore ini kita melewati mandi ini ya, tempat mandi ya. Oke, air panas. Akhirnya mandi. Sementara ini koki ini porter dan guide kami yang menemani selama perjalanan 3 hari ini. Dadah Mas. Ini yang berjasa kami masakin selama lebih kurang 3 hari ini. Ini ada yang mancing juga di Danau Segara Anak, sedang mancing. Ya, bagi teman-teman yang mancing, hobi mancing bisa mancing di sini. Ini sedang mancing. Kondisi cuaca sore ini berkabut. Tapi sekali cerah. Dan kondisi ini berkabut. Kami memaksimalkan waktu yang ada di Danau Segara Anak untuk beristirahat sejenak. Bersantai sambil berbincang, menikmati suasana yang tenang, ditemani pemandangan danau yang begitu indah dengan latar Gunung Barujari yang menjulang. Momen sederhana seperti ini menjadi kesempatan untuk memulihkan tenaga sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya. Karena kondisi mau hujan dan berkabut, jadi kita prepare untuk masang jas hujan, kemudian cover bag dan semuanya, ada pakai payung ya. Jadi sebelum kehujanan nanti di jalan. Ini kondisi cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Rinjani sedang menangis. Rinjani sedang menangis melihat kepulangan kita. Awan mendung, jarak pandang sekitar 50 meter. Jadi kita prepare dulu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Hujan mulai turun sejak kami meninggalkan Danau Segara Anak. Jalanan udah mulai licin, jadi kami harus ekstra hati-hati saat berjalan turun. Tak lama kemudian kami tiba di pemandian air panas. Sungguh luar biasa, setelah dingin-dingin karena hujan dan embun sepanjang jalan, akhirnya kami mendapatkan air panas alami. Dan secara kebetulan pas kami sampai di sini, hujan juga ikut reda, seakan alam mengizinkan kami menikmatinya.
asli luar biasa. Nah ini kayak Sprite bersoda. Lihat kak. Kayak bersoda. Mendidih. Nah, mendidih. Kayak bersoda. Hangat. Ih, luar biasa. Enak banget pegang. Langsung nyebur. Nyebur. Langsung nyebur. Oh itu lagi di atas. Berhenti dulu kan Bang sini. Di sini apa di bawah? Kalau mau mandi bisa. Ada air panas lagi di mana? Oh, ya udah sini aja. Ah. Yang cowok enak nih mandi. Yang cewek iya enak. Enak. Buka. Yuk. Kita mandi air panas. Sudah 3 hari nggak mandi. Jadi kita mandi siang di sini. Ini kalau Teddy, ini kalau dewasa. Mandi air panas Rinjani. Wah, panas panas aku bareng nggak sanggup sampai atas nih, apalagi muka. Panas. Wah. Tapi yang di bawah mah nggak terlalu panas. Iya, enak sekali serius. Wih. Oh, kita masih panjang perjalanannya. Mendidih, Setelah puas berendam di air hangat, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju camp area Propok, tempat kami akan bermalam. Cuaca mulai kembali cerah, langit yang terbuka membuat perjalanan terasa semakin menyenangkan, sementara pemandangan di kaki Gunung Rinjani terus memanjakan mata. Sepanjang jalur, panorama yang tersaji seolah tidak ada habisnya. Hamparan perbukitan, lembah, dan pegunungan di kejauhan menjadi pengingat betapa indahnya alam Rinjani. Meski jalur tidak terlalu berat, beberapa tanjakan dan jurang di sisi jalan mengharuskan kami tetap berhati-hati dalam setiap langkah. Sesekali kami berhenti untuk mengabadikan momen, lalu kembali berjalan di antara hamparan rumput yang tingginya hampir mencapai pinggang. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menuruni tangga dan jalur yang cukup terjal. Fokus benar-benar diperlukan agar tidak terpeleset. Bundek. Di beberapa titik kami juga harus berpegangan pada tali yang dipasang di jalur karena medannya cukup curam sehingga setiap langkah harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Setelah menyeberangi sungai, akhirnya kami tiba di camp area Propok. Menjelang sore, kami beristirahat sambil menikmati suasana yang tenang, lalu menutup hari dengan makan malam bersama sebelum mempersiapkan tenaga untuk perjalanan esok hari. Ini bukan soto itu? Mie yang di situ atau nasi yang di sini? Oh saya sih campur ya dengan nasi ya. Nasi soto. Tapi ada orang yang tidak suka makan nasi sama soto ya? Kenapa saya telur putih? Karena permintaan maaf. Tukar. Bisa bang? Lebih nikmat ini bau mie-nya Bonde. Bonde belum. Baik untung. Bonde angkai. Masya Allah bintangnya. Bintang di langit. Untung kita minta ya. Bintang langit. Jatuh di laut. Makanya jangan cepet-cepet guys. Cabai lagi ditumbuk. Iya, cabai lagi tumbuk. Enak tuh. Pagi itu dimulai dengan pemandangan yang begitu menenangkan. Cahaya matahari perlahan menyinari lereng gunung, sementara kicauan burung menjadi suara pertama yang menyambut hari. Di hamparan padang yang luas inilah kami mendirikan tenda dan bermalam, dikelilingi pegunungan yang menjulang tinggi. Suasana pagi di kaki Gunung Rinjani benar-benar terasa istimewa. Udara yang sejuk dan panorama yang terbuka membuat kami menikmati setiap detik sebelum melanjutkan perjalanan. Sebelum memulai perjalanan pulang, kami menyempatkan diri untuk sarapan bersama. Sambil menikmati hangatnya makanan dan udara pegunungan, kami berbagi cerita tentang perjalanan yang telah kami lalui. Kami melanjutkan perjalanan dengan jalur yang sempit dan cukup terjal, jadi kami harus ekstra hati-hati dengan pemandangan lereng Gunung Rinjani yang begitu indah. Kami perlahan meninggalkan camp area Propok hingga tiba di sumber mata air Banyu Urip. Inilah Banyu Urip yang dalam bahasa setempat berarti air kehidupan. Airnya jernih dan segar, bahkan bisa langsung kami minum. Rasanya memiliki ciri khas tersendiri,
Berbeda dengan air minum biasa yang ada manis-manisnya, ini memberikan kesegaran yang benar-benar terasa. Oke. Menikmati air Banyu Urip dengan pemandangan Gunung Rinjani di depan mata, nikmatnya benar-benar luar biasa. Perjalanan kemudian membawa kami melewati kawasan Jurassic Park. Tebing-tebing yang menjulang tinggi di sepanjang jalur menciptakan pemandangan yang begitu indah. Setiap langkah terasa semakin menyenangkan karena panorama yang terus menemani perjalanan. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah air terjun. Suara aliran air yang jatuh cukup menenangkan hati. Kami pun menikmati sejenak suasana di air terjun ini sambil mengabadikan momen. Udah kelar. Ada satu bang yang selalu kalau di FTV tuh, kalau ketabrak mobil nggak mati. Ya, Bang. Ini pemain utama. Perjalanan kembali dilanjutkan melewati jalur menurun dengan tangga. Tak lama kemudian kami pun tiba di camp area Kebun Jeruk. Oke guys, jam 9.20 kita sampai di areal camp Kebun Jeruk. Ini namanya areal camp Kebun Jeruk di via jalur Toreang. Oh, bisa di sini 5 tenda, 6 tenda bisa. Seberang sana juga bisa. View-nya di sini tidak kalah indah sekali. Allahu Akbar, luar biasa. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di Batu Besar. Jadi inilah Batu Besar, tepat di tengah hutan sebelum sampai di Birisan Nangka. Setelah melewati hutan dengan pepohonan yang rapat, kami pun tiba di Birisan Nangka. Di sini kami makan siang bersama. Dan ini kami sedang makan siang, menunya ada mie, telur, ada kerupuk, ada tempe, ada buah. Alhamdulillah luar biasa. Makan terakhir di Gunung Rinjani. Alhamdulillah. Oke. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos check out. Di pos check out, kami melakukan proses check out dan di sini juga sampah-sampah diperiksa dan kumpulkan. Setelah itu lanjut ke pos ojek, jadi kami kembali akan menggunakan jasa ojek menuju ke base camp. Tak lama kemudian kami pun tiba di base camp Torean. Disinilah akan menjadi titik terakhir pendakian, dan kami akan diantar ke Lombok sebelum kembali ke tujuan masing-masing. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.